Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan insyaallah Allah muliakan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua keberkahan, ridha, ampunan, kesehatan, keselamatan dan kekuatan, sehingga alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih terus bisa melaksanakan serangkaian aktivitas ibadah saum kita ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat, tetap sungguh-sungguh dan tetap ceria menjalankan aktivitas saum di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita pun juga tetap semangat mengikuti program Ramadan Ceria yang dilaksanakan oleh SDIT Nurul Hikmah 3 dengan tema Perbatas Temu, Perluas Ilmu. Anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan, insya Allah kelas iman di hari ini hadir untuk kalian yang senantiasa akan men-share dan menjelaskan lanjutan dari pembahasan hari kemarin tentang keajaiban bersedekah, tentang dahsyatnya bersedekah di bulan Ramadan. Namun khusus di kelas iman hari ini kita akan mengambil bagaimana kehebatan, dahsyatnya, dan hikmah di balik seseorang yang melakukan bersedekah. Jadi khusus di hari ini kita akan mengambil dari satu kisah di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan, tersebut di zaman Rasulullah ada dua orang sahabat Rasul. Mereka berdua ini sebelumnya veteran perang. Artinya mantan para pejuang, mantan para prajurit, mantan para mujahid yang turut berperang, turut bertempur, mengikuti peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat yang lainnya. Dua orang sahabat ini, yang pertama bernama Abu Lubabah dan yang kedua bernama Abu Dahdah. Siapa? Ingat ya, yang pertama Abu Lubabah, yang kedua Abu Dahdah. Suatu ketika di depan rumah Abu Lubabah, di depan rumah Abu Lubabah ini terdapat satu pohon kurma yang cukup besar ya. Bahkan saat itu si pohon kurmanya ini sedang berbuah lebat-lebatnya, dan sebagian ranting pohon kurmanya Abu Lubabah ini menjuntai ke sebelah kanan rumahnya. Artinya si rantingnya ini melintas ke rumah tetangga sebelahnya. Tinggal di sebelah rumah Abu Lubabah ini anak-anak yatim piatu gitu ya, fakir miskin gitu. Mungkin semacam ada penampungan anak-anak yatim atau duafa. Mungkin kalau di zaman sekarang seperti panti gitu lah ya. Seperti panti asuhan anak lah, seperti itulah kurang lebih. Nah, kemudian ketika sedang panen, ketika sedang berbuah si kurmanya ini, kemudian si kurma yang menjuntai ke sebelah kanan rumahnya Abu Lubabah tadi, itu bahkan ada buah-buah kurma yang sudah berjatuhan. Sehingga spontan anak-anak yang ada di rumah sebelahnya Abu Lubabah itu senang, kemudian mereka memungutnya, kemudian mereka mengambilnya. Ya.
seakan-akan mendapatkan kurma gratis, ya. Jadi mungkin sudah saking matangnya ya, kemudian juga memang lagi berbuah gitu si kurmanya. Ada yang memungut kurmanya dari tanah gitu ya, kemudian mereka memakannya gitu ya. Kemudian ada yang memang mungkin tidak sengaja juga memetik gitu ya, mengambil karena si ranting pohonnya ini menjuntai ke rumah mereka. Dan ternyata ketika mereka sedang asik makan buah kurma yang jatuh dari pohon kurmanya Abu Lubabah ini, ternyata adegan tersebut diperhatikan dan diketahui oleh Abu Lubabah. Sampai-sampai Abu Lubabah memanggil kepada anak-anak yang sedang memakan kurma yang sudah jatuh dari pohonnya itu. Kemudian Abu Lubabah memanggil dan berbicara kepada mereka. Wahai anak-anak, sesungguhnya aku tidak ridho sesuatu yang menjadi milikku, kemudian ada orang yang memakannya tanpa izin terlebih dahulu. Membuat anak-anak yang tadi mungkin ada yang sedang mengunyah, ada yang sedang memungut, ada yang mungkin si kurmanya sudah masuk ke dalam perut, mendengar ucapan dan hentakan dari Abu Lubabah ini, mereka langsung terdiam. Mereka langsung menunduk, antara malu, antara sedih, takut juga, karena mendapatkan ucapan seperti itu dari Abu Lubabah. Kemudian akhirnya mereka meminta maaf. Dan akhirnya anak-anak ini masuk lagi ke rumahnya. Singkat kata, berita ada anak-anak yatim, ada anak-anak duafa yang kena teguran, kena marah dari seorang Abu Lubabah hanya gara-gara buah kurmanya dimakan tanpa seizin sang pemilik. Padahal buah kurma yang dimakan oleh anak-anak ini adalah buah kurma yang sudah jatuh, sudah di tanah. Satu sisi ini ada hikmah buat kita ya. Yang namanya sesuatu yang bukan milik kita, ya memang afdolnya kita izin dulu, dan harus seperti itu. Walaupun mungkin seperti kasus tadi, si buahnya sudah jatuh di depan rumah kita. Baiknya kita pun mengkonfirmasi ya, menanyakan ulang, boleh nggak misalnya sekaligus izin ke yang sebelah. Ya, ini kalau ada kasus mungkin di antara kita. Nah, kemudian berita informasi tentang ini ya, tentang anak-anak yang kena teguran oleh Abu Lubabah ternyata terdengar ke Rasulullah. Berita ini terdengar oleh Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah merasa iba ya, merasa kasihan. Kenapa? Karena Rasulullah ini Masya Allah orang yang paling sangat mencintai anak-anak yatim dan juga anak-anak duafa. Jadi Rasulullah ini prinsipnya sayang sekali kepada semua anak-anak. Jadi Masya Allah Rasulullah ini figur sosok seorang laki-laki, seorang ayah, seorang lelaki dewasa, seorang pemimpin, dan tentunya adalah seorang Rasulullah ya, seorang yang mulia yang begitu menyayangi, sangat sayang sekali kepada anak-anak. Rasulullah ini gak pernah marah-marah kepada yang namanya anak-anak. Bahkan pernah di satu adegannya, kita pernah membaca di satu hadis, ada cucunya, siapa? Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah sholat, pas sujud, Hasan dan Husain ini bergelandotan, naik ke punggung Rasul. Ya, apa yang dilakukan Rasul? Rasul ternyata tidak marah.
yang dilakukan Rasulullah saat itu memperlama sujudnya. Jadi sujudnya diperlama. Sampai Hasan dan Husain ini turun dari punggungnya Rasulullah. Ketika sudah turun dari punggung Rasulullah, baru Rasulullah bergerak ngangkat dari sujudnya. Dan ini gambaran betapa kasih sayang Rasul, cinta kasih Rasul kepada anak-anak nih, Masya Allah. Nah, termasuk rasa sayangnya Rasulullah ini ketika mendengar informasi ada anak-anak yatim, ada anak-anak duafa yang kena tegur, kena marah hanya gara-gara kurma yang sudah jatuh ke tanah, kemudian ditegur oleh siapa tadi? Abu Lubabah. Tapi anak-anak perlu diingat ya, bukan berarti Abu Lubabah ini orang yang gak baik. Bukan berarti Abu Lubabah ini orang yang tidak soleh ya. Masya Allah, namanya juga mereka ini veteran ya, mantan para pejuang perang ya. Jadi kita tidak boleh mengklaim, oh kalau begitu Abu Lubabah jahat ya. Tidak. Abu Lubabah tidak jahat ya. Ini hanya satu sisi kemanusiaan saja, sisi sifat manusia saja yang wajar. Di setiap orang ada kelebihan dan ada kekurangan barangkali ya. Kemudian akhirnya ketika Rasulullah sudah mendengar berita tersebut, kemudian Rasulullah memanggil kepada Abu Lubabah. Akhirnya Abu Lubabah mendapat informasi dari sahabat yang lain bahwa dirinya dipanggil oleh Rasulullah. Akhirnya bertemulah Rasulullah dengan Abu Lubabah. Kemudian pertama Rasulullah bertanya dulu, "Ya Abu Lubabah, benarkah saya mendengar bahwa engkau menegur anak-anak yang memakan kurma yang jatuh dari pohonmu, padahal itu buah kurmanya rantingnya adalah ranting yang menjuntai ke tetangga rumahmu? Betul ya Rasulullah?" Nah, setelah mendengar jawabannya berarti betul ya. Nah, ini kita belajar kepada Rasulullah bahwa Rasulullah ini langsung tabayun dulu ya. Artinya tabayun tuh menanya dulu gitu, mengkonfirmasi, mengecek gitu ya. Betul nggak? Khawatir ini ada hoax gitu ya, ada berita bohong atau yang menyebar yang di masyarakat gitu. Betul ya Rasulullah, kata Abu Lubabah gitu. Nah, lihat sikap Rasulullah. Ketika mendengar jawaban Abu Lubabah seperti itu, Rasulullah tidak langsung menghakimi. Tidak, dasar kamu Abu Lubabah orang pelit dan sebagainya gini. Tidak. Rasulullah saat itu tidak ngomel-ngomel. Bahkan Rasulullah langsung ngasih solusi. Masya Allah. Ini kemuliaan akhlak Rasulullah ini, Masya Allah. Apa solusi dari Rasulullah? Menawarkan pohon kurma miliknya Abu Lubabah. Istilahnya barter. Nah, Rasulullah ngomong begini. Nah, ini simak. Bagaimana nanti akan nyambung kisah ini dengan kehebatan dan kekuatan sedekah. Kemudian Rasulullah menanyakan sekaligus mengkonfirmasi kepada Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, maukah satu pohon kurma yang ada di depan rumahmu itu engkau berikan, engkau wakafkan, ya istilahnya dihibahkan, diberikan, dan akan Allah gantikan, kata Rasul nih. Ini yang ngomongnya Rasul. Kalau yang ngomongnya selain Rasul mungkin boleh jadi tidak percaya, tapi ini yang ngomongnya Rasul. Tapi kata Nabi, maukah engkau menggantikan, maukah engkau, kata Rasulullah, pohon kurma yang ada di depan rumahmu itu akan Allah gantikan dengan satu pohon kurma yang sangat besar kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi Rasulullah langsung ngasih solusi. Ngasih tawaran. Ngasih solusi barter. Barter itu tukar gitu ya. Tukar barang dengan barang istilahnya.
Apa yang akan ditawarkan oleh Rasulullah kepada Abu Lubabah? Tadi, pohon kurma yang ada di depan rumahnya tadi, asalkan mau dihibahkan, diwakafkan kepada masyarakat ya, untuk orang-orang di sekitar segitu. Maksudnya supaya nanti pohon kurmanya, kalau ada buah kurmanya ada yang jatuh lagi, Abu Lubabah sudah tidak punya hak lagi untuk negor-negor. Karena sudah dihibahkan atau sudah diwakafkan. Sehingga nanti siapapun, istilahnya si buah kurma yang jatuh atau orang ada yang perlu, bisa ngambil dengan leluasa. Ya. Nah, kemudian digantikan, kata Rasul, nanti akan Allah gantikan dengan satu pohon kurma yang sangat besar di surganya Allah. Dengan satu pohon yang sangat besar di surganya Allah. Coba, kira-kira kalau kita ditawari seperti itu. Misalnya di rumah kalian nih, ada pohon mangga. Ya, pohon mangga, pohon rambutan, pokoknya pohon buah-buahan lah ya, pohon jambu. Pokoknya ada di depan rumah kalian. Kemudian ada yang nawari, misalnya ditawari nih sama Rasulullah. Satu pohon yang ada di depan rumah kalian diganti dengan pohon di surganya Allah nanti. Mau nggak kira-kira? Oh, Masya Allah. Kalau kita mah kayaknya pasti mau. Kita insya Allah kayaknya mau. Tapi ternyata ketika sudah ditawari seperti itu Abu Lubabah oleh Rasulullah, apa yang terpikir di Abu Lubabah? Ternyata kata Abu Lubabah, ya Rasulullah, pohon kurma yang ada di depan rumahku itu merupakan pohon kurma satu-satunya milikku. Mungkin tawaran dari engkau ya Rasulullah akan aku pikirkan terlebih dahulu. Masya Allah. Ternyata tawaran yang sebegitu dahsyatnya, tawaran yang sebegitu menjanjikannya, ternyata masih dipikir-pikir dulu oleh Abu Lubabah. Karena beranggapan Abu Lubabah itu pohon cuma satu-satunya. Akhirnya, oh baik, kata Rasulullah. Baik ya Abu Lubabah, silahkan engkau pikirkan. Kalau engkau sudah ada jawabannya, kalau engkau sudah fix ingin memberikan atau menghibahkan, silahkan kabari aku lagi, kata Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dan Abu Lubabah pamit. Abu Lubabah pergi meninggalkan tempatnya Rasulullah. Kemudian Abu Lubabah jalan menuju rumahnya kembali. Dan ketika di tengah perjalanan, ketika Abu Lubabah menuju rumahnya, ternyata dari arah belakang ada seseorang yang memanggil-manggil namanya. Ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, tunggu aku, tunggu aku. Ternyata dari arah belakang Abu Lubabah ada seseorang yang berteriak memanggil namanya. Begitu Abu Lubabah menoleh ke belakang, ternyata seseorang yang dia kenal, yang merupakan salah satu teman seperjuangannya ketika ikut peperangan dengan Rasulullah. Siapakah dia? Abu Dahdah. Ternyata ada seorang sahabat Rasul yang lainnya bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah ini manggil sambil tergopoh-gopoh, sambil lari memanggil Abu Lubabah. Tunggu Abu Lubabah, tunggu. Akhirnya Abu Dahdah menghampiri Abu Lubabah sambil ngos-ngosan, ya, karena sambil berlari memanggil. Ada apa wahai Abu Dahdah? Sampai engkau berteriak-teriak dan engkau lari-lari, kata Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, kata Abu Dahdah, mau enggak, kata Abu Dahdah, satu pohon kurma yang ada di depan rumahmu itu diganti dengan pohon-pohon kurma satu kebun yang ada di ladangku, yang ada di kebunku sana. Wah, Masya Allah. Ternyata Abu Dahdah langsung menawarkan satu kebun pohon kurma, minta ditukar dengan satu pohon kurma miliknya Abu Lubabah. Padahal saat itu orang-orang tahu, masyarakat di Madinah juga tahu bahwa salah satu kebun kurma terbaik
yang dimiliki oleh masyarakat orang Madinah saat itu adalah kebun kurmanya milik Abu Dahdah salah satunya. Kenapa? Selain pohon kurmanya bagus-bagus, banyak, dan buahnya pun setiap panen ini Masya Allah, buah kurmanya bagus-bagus, buah kurmanya manis-manis, buah kurmanya besar-besar, dan banyak disukai. Buah kurma panenan dari kebunnya Abu Dahdah ini salah satu buah kurma yang banyak digemari. Dan yang paling menariknya lagi, di kebun Abu Dahdah ini terdapat sumber mata air. Jadi Masya Allah, subur gitu ya di kebunnya. Dan bayangin, kebun artinya Abu Dahdah memiliki bukan 1, 2, 5, 10 pohon kurma. Artinya puluhan, bahkan bisa jadi ratusan. Dalam satu kebunnya Abu Dahdah ini ada puluhan sampai ratusan pohon kurma. Seandainya saat itu panen, sekali panen dengan jumlah pohon yang sebanyak itu bisa jadi miliaran sekali panen Abu Dahdah dari hasil pohon kurmanya. Kemudian tiba-tiba menawarkan semua pohon kurma beserta isinya kepada Abu Dahdah agar minta ditukar dengan satu pohon kurma milik Abu Lubabah. Kalau kalian mau nggak kira-kira ya, kalian punya perkebunan pohon buah-buahan yang banyak, yang luas gitu ya, kemudian hanya ditukar dengan satu pohon, kira-kira mau nggak? Ya, tapi Abu Dahdah siap memberikan itu semua, Masya Allah. Kemudian Abu Dahdah menanyakan ulang kepada Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, sekali lagi aku tawarkan, mau nggak seluruh pohon kurma beserta isinya yang ada di kebunku menjadi milik engkau, asal engkau menukarkan pohon kurma yang ada di depan rumahmu dengan semua kebun yang ada di dalam, semua pohon-pohon yang ada di dalam kebunku, kata Abu Dahdah. Saat itu Abu Lubabah tidak banyak berpikir, tidak banyak mikir panjang, karena tahu Abu Dahdah ini kebunnya luas, pohon kurmanya banyak, dan hasilnya suka bagus-bagus. Akhirnya kata Abu Lubabah, baik Abu Dahdah, deal. Akhirnya mereka mengucapkan, ya kalau bahasa kita ya sekarang, deal, sepakat bahwa ditukar, dibarter ya. Satu pohon kurma Abu Lubabah saat itu jadi milik Abu Dahdah, puluhan bahkan ratusan pohon kurmanya Abu Dahdah yang satu kebun itu jadi miliknya Abu Lubabah, ditukar. Akhirnya mereka sepakat, ayo kata Abu Dahdah, kita lihat ke kebun aku, kata Abu Dahdah. Akhirnya Abu Lubabah senang karena satu pohon ditukar dengan puluhan bahkan ratusan, dan kebunnya pun jadi miliknya. Akhirnya dibawa ke kebunnya. Masya Allah, ketika menghampiri masuk ke dalam kebunnya, di situ ternyata ada istri dan anaknya Abu Dahdah yang sedang panen, yang sedang memanen buah kurma. Bahkan anaknya pun terlihat sedang mau menyicipi. Maka kata Abu Dahdah saat itu, perhatikan, dan ini Masya Allah, lihat, perhatikan Abu Dahdah. Kata Abu Dahdah, wahai istri dan anakku, stop. Mulai detik ini kalian tidak punya hak lagi untuk mengambil ataupun memakan hasil panen, hasil buah kurma yang ada di kebun ini. Padahal anaknya sudah mau makan, ya, sudah mau tinggal gitu ya si buah kurmanya. Tapi ke stop gitu ya, tertahan. Akhirnya sang istrinya bertanya, kenapa ya Abu Dahdah? Apa yang kau lakukan sehingga kami tidak punya hak lagi untuk memanen ataupun memakan ataupun memanfaatkan hasil panen dari tempat ini? Bukankah ini milik kita, kata istrinya Abu Dahdah. Betul wahai istriku, kata Abu Dahdah. Aku sudah transaksi,
aku sudah menjual belikan seluruh kebun kurma beserta isinya ini semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kata Abu Dahda. Kemudian istrinya Masya Allah, karena istrinya pun soleh, ya. Anak-anaknya pun juga soleh, karena insya Allah ayahnya Abu Dahda ini soleh pula. Akhirnya istrinya pun dengan mudah menjawab, baik suamiku, kalau memang engkau sudah melakukan transaksi ini dengan Allah, kami pun sami'na wa ata'na. Kami pun sepakat, setuju mengikuti apa yang engkau putuskan. Anaknya yang tadi sudah megang kurma dong, disimpan lagi. Ayo kita keluar dari tempat ini, kata Abu Dahda. Dengan tulusnya istri dan anaknya semuanya pergi meninggalkan kebun yang tadinya adalah milik mereka. Kenapa? Karena sudah ditukar dengan siapa tadi? Abu Lubabah. Artinya milik keberpemilikan kebunnya sudah berganti nama, sudah berganti kepemilikan. Nah, kemudian akhirnya Abu Dahda senang karena bisa menukar satu kebun kurma miliknya dengan satu pohon kurma milik Abu Lubabah. Kemudian akhirnya pohon kurma yang ada di depan rumahnya Abu Lubabah ini dia wakafkan. Dia persilahkan orang-orang untuk mencicipinya, menikmati dan sebagainya. Kenapa kira-kira teman-teman? Kenapa kira-kira anak-anakku? Abu Dahda sampai mau dan rela menukarkan seluruh kebun kurma miliknya beserta isinya dengan hanya satu pohon kurma saja. Karena ternyata ketika tadi ya di adegan Abu Lubabah dan Rasulullah ngobrol ya, kemudian Abu Lubabah pergi. Nah sebelumnya itu ternyata Rasulullah langsung didatangi Abu Dahda. Jadi ketika Abu Lubabah tadi pergi setelah ngobrol, ditawari satu pohon kurmanya itu dengan satu pohon yang besar nanti di surga, ya. Begitu Abu Lubabah pergi, ternyata tidak sengaja Abu Dahda mendengarkan pembicaraan mereka. Jadi sampai akhirnya Abu Dahda bicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begini kata Abu Dahda, ya Rasulullah, apakah yang engkau tawarkan kepada Abu Lubabah tentang pohon kurma yang digantikan dengan satu pohon yang sangat besar di surga nanti itu akan berlaku juga untukku? Kata Abu Dahda. Betul, itu pun akan berlaku untukmu, untuk siapapun, kata Rasulullah. Baik, kalau begitu ya Rasulullah. Kalau memang itu pun berlaku untukku, aku akan siap melakukannya. Tuh, jadi kenapa Abu Dahda sampai rela? Karena ternyata ketika Rasulullah menawarkan pohon surga tadi kepada Abu Lubabah, kemudian Abu Dahda pun sama menginginkannya dan berlaku. Sehingga akhirnya Abu Dahda semangat. Masya Allah. Jadi Abu Dahda lebih ikhlas, lebih rela kehilangan atau menggantikan, ya tepatnya bukan kehilangan, menggantikan satu pohon kurma beserta isinya, dihibahkan, digantikan, ditukar dengan satu pohon kurma miliknya Abu Lubabah. Kenapa? Karena demi kecintaan Allah dan Rasulnya, dan balasannya diganti dengan pohon yang sangat besar di surganya nanti. Dan ini butuh kekuatan hati, butuh kekuatan iman yang besar untuk orang-orang yang mau bersedekah tanpa batas. Masya Allah. Bersedekahnya tanpa batas loh. Bayangin satu pohon kurma diganti dengan satu kebun kurma yang sangat banyak. Coba kalau itu milik kita, kita siap gak mengganti sesuatu yang banyak hanya ditukar dengan yang satu? Nah ini dilakukan oleh Abu Dahda. Anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah muliakan. Sampai tersebut di beberapa keterangan bahwa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala ini, di awal pertemuan kita sempat membahas ada istilah mudhammatan gitu ya.
Di surga Allah itu ada yang berwarna hijau tua. Kenapa disebut hijau tua? Itu tuh saking banyak rimbun pohon-pohon di surga yang tinggi-tinggi dan besar-besar. Dan salah satunya adalah nanti ada pohon yang sangat tinggi dan besar. Dan pohon itu nanti adalah milik keluarganya Abu Dahdah. Masya Allah. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan, saking tinggi dan besarnya pohon di surganya Allah nanti yang milik keluarganya Abu Dahdah ini, karena sudah mau tulus, sudah mau ikhlas, menukarkan semua pohon yang ada di kebunnya beserta isinya dengan hanya satu pohon kurma milik Abu Lubabah yang waktu di dunia tadi gitu ya. Akhirnya Allah ganti dengan satu pohon yang sangat besar di surga. Ini di surga. Dan saking besar dan tingginya si pohon yang di surganya Allah ini, dalam keterangan disebutkan, bayangannya saja ya, bayangan pohonnya saja, saking rimbunnya ini pohon, bayangan pohonnya itu, kalaupun orang ingin keluar dari bayang-bayang pohonnya, dalam kurun waktu 100 tahun pun, itu belum cukup waktu. Jadi keluar dari bayang-bayang pohon milik Abu Dahdah ini di surganya nanti, di surga Allah nanti, untuk bisa keluar dari bayang-bayangnya saja, tidak untuk bisa keluar dari bayang-bayang pohon saja, itu 100 tahun waktu saja tidak cukup. Padahal baru bayang-bayangnya. Berarti Masya Allah, saking besarnya pohon di surganya Allah nanti yang Allah berikan kepada keluarganya Abu Dahdah. Keluar dari bayang-bayangnya saja 100 tahun aja tidak cukup. Itu baru bayang-bayangnya. Padahal kan kalau kita misalnya lagi berteduh ya di bawah pohon, itu kan paling berapa langkah ya. Sebesar-besarnya pohon lah kita di dunia ya. Ada sampai menjuntai bayangannya, paling hanya beberapa langkah. Bahkan ada yang gak sampai selangkah. Tapi ini 100 tahun pun saja untuk bisa keluar dari bayang-bayang pohon tersebut gak cukup waktu. Masya Allah, berarti saking besarnya. Dan itulah buah dari kekuatan bersedekah. Maka anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan, insya Allah, ayo, bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk bersedekah, beramal, dan berbuat baik yang sebanyak mungkin. Karena setiap kebaikan pasti Allah akan membalasnya. Dan yang menariknya lagi, di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan setiap sedekah, setiap pemberian yang kita berikan. Begitupun tadi bagaimana janji Allah memberikan lipatan pahala dan ganjaran kepada orang yang bersedekah asal niatnya ikhlas karena Allah. Itulah yang tercermin dari sikap dan kemuliaan seorang Abu Dahdah. Mewakafkan, menukar semua pohon kurma beserta isinya hanya dengan satu pohon kurma milik Abu Lubabah. Sehingga Allah membalasnya dengan satu pohon yang sangat besar di surganya Allah nanti. Ya, bahkan 100 tahun pun belum cukup waktu untuk keluar dari bayangannya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah muliakan, semakin bersemangat untuk terus bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, itu saja yang saya bisa sampaikan di kesempatan kelas iman Ramadan ceria, perbatas temu, perluas ilmu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiru da'wana alhamdulillah. Insyaallah kita ketemu lagi di hari berikutnya, di hari besok, di pembahasan kelas iman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.